Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tapers, welcome to podcast Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Kembali lagi bersama aku, Galuh Miftahul Nuryani yang akan menemani kalian membahas topik-topik menarik seputar teknologi pendidikan. Topik pembahasan kita kali ini yaitu tentang penerapan statistika di teknologi pendidikan. Seperti apa statistika itu? Jangan kemana-mana, so let's stay tune. Tanpa berlama-lama lagi, kali ini kita sudah bersama narasumber kita. Beliau adalah dosen teknologi pendidikan. Mari kita sambut beliau untuk bisa bergabung di podcast ini. Selamat datang Bapak Hari di podcast Teknologi Pendidikan. Selamat datang, terima kasih sudah diundang di sini. Iya, untuk pertama kalinya ya Pak. Oke, siap. Iya, apa kabar Bapak kali ini? Alhamdulillah baik. Kak Galuh gimana? Baik? Alhamdulillah baik juga Bapak. Alhamdulillah, iya. Iya, sebelum lanjut nih Pak ke topik pembahasan kita, boleh diceritakan perjalanan sekolah Bapak mulai dari SD hingga S3 ini? Oke, baik ya. Jadi SD itu saya di Surabaya. Kemudian kelas 4 itu saya pindah ke Jakarta mengikuti orang tua yang kebetulan anggota TNI AL sampai SMP kelas 3 ya. Kemudian SMA saya kembali ke Surabaya, kuliah S1 di Universitas Erlangga Surabaya. Kemudian S2-nya saya di UGM. Ya, tahu Mbak Galuh UGM di mana tempatnya? Iya, tahu Pak, di Yogyakarta. Di Yogyakarta, mengambil jurusan psikometri. Kemudian S3-nya saya di Universitas Negeri Yogyakarta, mengambil jurusan penelitian evaluasi pendidikan. Begitu kira-kira perjalanan akademik saya ya. Iya, cukup berwarna sekali ya Pak perjalanannya. Ya, Surabaya, Jakarta, Jogja. Iya, tadi saya mendengar Pak tentang jurusan Bapak di S2 Psikologi, di jurusan Psikometri. Psikometri, betul. Lalu di S3-nya itu penelitian evaluasi pendidikan. Ya. Hubungan antara keduanya ini seperti apa Pak? Yang jelas sangat berkaitan ya antara psikometri dan evaluasi pendidikan karena objeknya adalah pendidikan ya, tentang pendidikan. Kemudian antara S2 dan S3 ya masing-masing mempelajari hitungan-hitungan ya, yaitu statistik ya. Ya itulah kira-kira ya keterkaitannya antara psikometrik dan evaluasi pendidikan ya. Jadi kita mengevaluasi pendidikan ya. Oke. Tadi berbincang tentang statistika, berarti Bapak ini mengampu mata kuliah statistika juga? Ya, di teknologi pendidikan saya diantaranya mengampu mata kuliah statistika. Bagus ya. Iya. Lalu seperti apa sih Pak statistika itu? Statistika itu mata kuliah yang dibilang orang itu rumit ya, rumit karena statistika itu pasti berkaitan dengan data dan angka ya. Bagaimana kita mengolah data ya yang berupa angka-angka itu ya, diolah sehingga ada keluarannya ya, ada keluarannya. Jadi statistika itu membuat segala sesuatunya itu menjadi mudah. Kira-kira begitu ya. Itu gambaran singkatnya begitu. Ya, secara singkatnya statistika ini berhubungan dengan hitung-menghitung. Lalu pentingnya untuk jurusan teknologi pendidikan ini seperti apa Pak? Ya, memang
di teknologi pendidikan ya, itu di semester 3 mungkin ya, itu ada mata kuliah statistik ya. Kenapa statistik diajarkan di teknologi pendidikan? Karena untuk mempermudah mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhirnya ya. Di tugas akhirnya itu mahasiswa pasti akan mempunyai data-data penelitian ya, data-data penelitian. Nah, data-data itu nanti kita olah ya, mahasiswa olah ya. Tapi statistika yang ada di teknologi pendidikan itu termasuk statistika yang kategorinya ringan ya, tidak terlalu jelimet rumit ya, tidak ya. Oke. Jadi paling yang dipelajari adalah UJT ya, tendensi sentral, kemudian uji efektivitas ya, apakah media yang saudara kembangkan itu efektif gak di untuk prestasi belajar siswa atau mahasiswa. Oke. Kemudian ada validitas butir soal ya, bagaimana cara membuat atau bagaimana cara menilai apakah butir soal yang sudah kita buat itu valid atau tidak. Oke. Kemudian reliabilitas instrumen ya, kira-kira begitu lah. Ini termasuk statistik yang kategorinya itu ringan ya, tidak. Karena kan ini kan jurusan TP ya, teknologi pendidikan, bukan jurusan statistika ya. Kalau jurusan statistika mungkin lebih berat dari itu ya. Karena kan jurusan TP ya, statistiknya tergolong ringan. Meskipun begitu, statistika itu memiliki kaitan dengan hubungan TP ya, Pak? Oh iya, pasti. Ya. Lalu biasanya nih mahasiswa itu seringkali merasa ketakutan dengan mata kuliah ini. Bagaimana cara Bapak menghadapinya? Ya, memang seperti yang saya rasakan juga ya. Dulu pada waktu saya, ini bukan statistik ya, tapi matematika dulu ya. Belajar matematika SD, SMP, SMA itu saya juga yang berkaitan dengan hitung-menghitung itu saya tidak suka. Ya, ngeri gitu ya. Karena pasti ada rumus-rumus dan sebagainya kan gitu ya. Nah, baru menginjak ke S2, S3 ya, dimana setiap kali kita tuh selalu dicekokin itu ya, statistik itu selalu ada gitu ya. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus belajar ya, kita harus belajar, lama-lama suka ya, lama-lama suka. Oke, saya dapat memahami itu ya. Bagi mahasiswa yang tidak suka soal hitung berhitung ya, tolong itu jangan dijauhi ya, justru harus didekati ya. Kira-kira tuh susahnya di mana? Susahnya jangan malah menjauh. Kalau menjauh ya malah malah menghindar ya, menghindar, dan itu tidak menyelesaikan masalah. Kira-kira gitu. Mbak Galuh takut sama statistik? Takut? Kayaknya belum mengampu mata kuliah itu, Pak, saya. Tapi lihat bayangannya kira penuh angka-angka, penuh rumus-rumus, itu kira-kira bagaimana? Kalau saya sendiri sih rasanya nggak takut, Pak, karena saya juga suka dengan pelajaran matematika itu tadi. Alhamdulillah. Ya memang basicnya matematika ya. Iya. Basicnya matematika. Kalau matematikanya lemah gitu ya, udah nggak suka dengan matematika, ya udah statistiknya mungkin dia juga males kan gitu kan. Matematika sama statistika kan sangat berkaitan ya. Iya. Oke. Lalu, Alhamdulillah kalau tidak takut ya. Nanti ketemu saya di semester 3 ya, insya Allah ya. iya, siap, Pak. Lalu bagaimana, Pak, cara Bapak itu menjadikan mahasiswa TP lebih senang dalam mempelajari statistika? Oke, yang pertama yang saya terapkan, saya selalu jangan takut dengan statistika, ya, jangan takut sama hitung-hitungan, ya, selalu saya tekankan itu, ya. Saya juga
bertanya kepada mahasiswa, siapa yang merasa matematikanya lemah, ya, hitung-hitungannya lemah, siapa, ya. Dengan begitu saya dapat mengetahui ini, ya, saya dapat tahu, oh misalkan ada 5 orang atau 6 orang yang kira-kira dia tidak suka dengan hitung-hitungan, ya. Nah, saya bisa tahu nih, oh orang ini, oke, ya. Nah, yang lainnya berarti kan suka, gitu kan. Jadi saya bisa memulai pelajaran itu, istilahnya mobil itu mau persenan berapa dulu, ya. Kalau semuanya suka matematika, mungkin saya persenan 2 langsung, ya. Tapi kan ada yang nggak suka matematika, yang ada lemah hitung-hitungannya, ya, itu manusiawi. Nah, jadi saya mengajarnya juga mungkin dari persenan 1 dulu, alon-alon, ya. Yang penting tersampaikan dan dia mengerti, ya, dan mahasiswa itu mengerti, ya. Pertama itu. Jadi saya harus melihat posisinya itu di mana, ya. Ada yang nggak suka atau ada yang suka dan sebagainya. Yang kedua, saya itu harus atau wajib menciptakan buku, ya, apa itu modul atau apa gitu, yang kira-kira dapat dengan mudah dipelajari oleh mahasiswa, ya. Ya, sekarang saya sedang membuat buku itu, ya, sebenarnya sudah 90% jadi, ya, buku itu atau modul itu sudah 90% jadi, ya. Sudah saya buat sedemikian rinci, ya, sehingga anak-anak itu dapat belajar secara mandiri, tanpa bantuan dari dosen, ya. Dengan melihat itu, nah, kemudian saya mencoba untuk membuat soal dan selesaikan tanpa bantuan saya, ya. Apakah mereka kesulitan atau tidak? Ternyata tidak kesulitan, ya. Dengan membaca buku itu mereka dapat mengerjakan soal dan tidak ada kesulitan. Padahal saya belum mengajar, ya, kan, gitu kan. Tapi tetap saya kasih arahan-arahan, ya, cara-caranya begini. Nah, kemudian mereka melakukan sendiri. Insya Allah mereka tidak ada kendala sampai saat ini. Termasuk yang tidak suka tadi itu, insya Allah lama-lama dia ternyata gampang, Pak, ya. Gampang, iya, tidak sesulit yang dia bayangkan, kan, gitu, ya. Jadi jangan takutlah. Lalu Pak, terkait dengan media, tadi kan Bapak menyebutkan menggunakan modul, ya? Ya, insya Allah ya. Iya, modulnya itu cocok digunakan di masa pandemi seperti ini atau itu untuk pembelajaran offline saja, Pak? Oh, untuk pandemi ataupun untuk tatap muka itu sangat cocok, ya. Itu sangat cocok. Jadi apakah itu pandemi online, ya, online ataukah itu tatap muka, itu sangat cocok. Kalau tatap muka ya seperti biasanya, ya, biasa, ya. Tapi kalau pakai online, ya, online pakai Zoom, itu buku itu sudah saya bagikan dulu, ya. Bukunya sudah saya copy, artinya mahasiswa sudah punya, tinggal mereka nanti mempelajari. Besok itu mata kuliahnya membahas apa, ya, atau regresi, atau membahas tentang tendensi sentral, atau kurva normal, atau nanti sudah mempelajari 1 hari sebelumnya. Tinggal besoknya ada nggak pertanyaan, ya, dari situ, ya. Kalau ada pertanyaan, ya, kita diskusikan sama-sama. Kalau tidak ada pertanyaan, monggo digarap. Itu kadang-kadang mahasiswa itu sudah garap duluan, ya, kan, soalnya itu sudah ada di situ, gitu, ya. Mereka kadang-kadang sudah garap duluan. Pak, saya kesulitan yang nomor ini, kira-kira maksudnya apa, ya? Nah, baru kita jelaskan, gitu. Jadi sangat efektif, ya. Coba bayangkan kalau saya tidak mempunyai buku itu, terus mau mempelajari kurva normal, papan tulis nggak ada, saya mau coret-coret gimana? Kan susah, kan? Mau menjelaskan juga itu abstrak, ya, gitu. Gimana, kan, gitu, kan. Nah, tapi kalau ada bukunya, kan paling mereka bisa mempelajari.
Nah, gitu kira-kira ya. Iya. Terkait dengan kendala itu tadi bisa diatasi dengan modul ya Pak. Dengan modul atau bahan ajar tadi ya. Oke. Modul itu dibuat khusus untuk mahasiswa TP atau seperti apa Pak? Sementara ini untuk mahasiswa TP ya. Sementara ini mahasiswa TP, nanti kalau sudah dicetak ya, sudah ada penerbitnya, mungkin bisa keluar TP. Mungkin ya, tapi untuk sementara ini saya fokuskan dulu ke mahasiswa TP ya. Sekalian saya butuh koreksi dari buku itu kan. Kira-kira ada nggak angka-angka yang tidak dimengerti, dari mana asalnya? Kira-kira ada nggak kalimat-kalimat yang kurang mengerti? Atau kira-kira interpretasinya kira-kira susah nggak gitu kan? Jadi kan saya butuh umpan balik ya. Untuk membuat itu kan butuh umpan balik. Nah, nanti saya perbaiki ya, insya Allah itu akan mudah dipelajari ya. Ya, jadi itu semua untuk mempermudah mahasiswa TP dalam Oh, mempelajari jelas. statistika. Ya, Lalu Pak semuanya untuk TP. Iya. Jadi itu semua digunakan untuk mempermudah mahasiswa TP dalam mempelajari statistika ya Pak. Betul ya, semuanya untuk teknologi pendidikan. Iya. Teknologi pendidikan. Iya Pak. Lalu perbedaan progres belajar. Nah, itu tadi modul untuk mempermudah mahasiswa TP dalam mempelajari statistika ya Pak. Betul. Ya. Jadi saya membuat buku itu ya, tujuannya untuk mempermudah mahasiswa mempelajari statistik ya, terutama untuk lingkungan kita dulu ya. Iya. Untuk lingkungan TP, teknologi pendidikan. pendidikan. Ya, nanti kalau ada wacana ke depan mau saya ke umum ya, itu nanti itu lain lagi ya. Yang penting fokus di TP dulu. Iya. Untuk di kawasan teknologi pendidikan Untuk dulu. di kawasan teknologi pendidikan dulu ya. Iya. Lalu Pak, bagaimana perbedaan progres belajar mahasiswa sebelum pandemi dan saat pandemi saat mempelajari statistika ini, Pak? Oke, tentunya berlainan ya. Karena kalau kita itu belajar online, itu tentu ada keterbatasan-keterbatasan ya. Keterbatasan itu di antara lain ya, saya itu kan selalu ya, kalau ada papan tulis ya, saya itu menggambarkan ya, menghitung dan sebagainya gitu ya. Nah, ini sekarang tidak ada papan tulis, tidak ada apa-apa ya. Saya hanya bermodalkan bicara ya. Kalau bermodalkan bicara, yang di papan tulisnya kadang-kadang mereka nggak ngerti ya, apalagi saya harus bicara ya tanpa ada media apa-apa gitu ya. Nah, tentunya itu sangat sangat berbeda ya. Apalagi saya kalau di tatap muka itu kan saya sering jalan-jalan gitu ya, sering tunjuk sana tunjuk sini, bagaimana gini kan gitu kan. Nah, ini saya harus diam di komputer, di depan komputer ya. Anak-anak juga saya tidak bisa melihat cuman kadang-kadang cuman ada namanya, cuman ada fotonya, apakah dia mendengarkan apakah tidak, kan saya tidak bisa tahu ya. Apakah saya ini ngomong sendiri sekarang, apa didengarkan, saya juga tidak tahu ya. Jangan-jangan saya ngomong sendiri tuh anak-anak entah kemana, karena kan yang ada di kamera di laptop saya itu hanya foto sama gambar ya, foto sama inisial aja kan, nama gitu kan. Sedangkan videonya nggak diaktifkan dia. Jangan-jangan saya ngomong sendiri kok sepi gitu kan ya. Kalau suasana sepi kan saya nggak bisa konsentrasi malahan. Ini sepi ini ditinggal atau memang mereka mendengarkan gitu kan. Makanya saya suatu waktu coba on cam semua coba, saya kepingin ya. Ternyata ya ada sebagian yang bisa, dan ada sebagian yang tetap pakai foto atau inisial itu gitu. Jadi ya, karena statistik ini kan lain dengan mata kuliah yang lain ya. Kalau mata kuliah yang lain bisa dipelajari di buku, tapi kalau statistik kan perlu penerapan
perlu latihan, ya. Statistik itu kalau nggak dilatih, cuman dihafalkan susah, karena statistik itu pemahaman, ya. Lain dengan mata kuliah yang lain gitu ya, yang hanya menghafalkan teori dan sebagainya mungkin bisa lah ya. Tapi kalau statistik itu ya rumus ini bagaimana diterapkan itu kan harus latihan, nggak bisa cuma dihafalkan begini, nggak bisa gitu ya, gitu kira-kira Mbak Galuh. Jadi perbedaannya sangat ini sekali ya, sangat berbeda sekali. Iya, tapi terkait kendala itu semua bisa diatasi ya Pak? Insya Allah bisa ya, kita tidak boleh putus asa ya, kita tidak boleh putus asa. Terus pandemi begini ya, terus semuanya tidak berjalan, tidak boleh ya. Kegiatan akademis harus tetap berjalan ya, walaupun dalam keadaan apapun ya, walaupun dalam keadaan pandemi dan sebagainya, kita upayakan supaya perkuliahan terus tetap berjalan ya. Artinya jangan mandek ya, kita jangan dikalahkan dengan COVID ya. Iya. Apalagi tentang belajar statistika ini yang sangat penting dan memiliki hubungan dengan teknologi pendidikan, itu harus tetap diasah ya Pak? Harus tetap diasah ya, karena apa? Karena mahasiswa teknologi pendidikan itu kan tugas akhirnya tuh nanti kan dia punya data ya, seperti yang saya jelaskan tadi, data itu harus diolah. Nah, diolahnya itu pakai apa namanya yang ada di statistik tadi itu ya, mengolah datanya itu ya. Terkait dengan tugas akhir mahasiswa teknologi pendidikan, materi statistika apa Pak yang diterapkan? Materi statistik yang diterapkan adalah masih tergolong apa namanya statistik yang ringan ya, paling apa tendensi sentral ya, yang terdiri dari mean, modus, dan median. Kemudian uji efektivitas, kemudian uji T, kemudian analis apa namanya butir soal ya, validitas butir soal ya, apakah butir-butir soal yang sudah Mbak Galuh buat tadi itu ya, setelah diujikan itu apakah valid apakah tidak ya. Kalau misalkan butir nomor 8 itu jelek ya, tidak valid, nah maka harus direvisi ya, supaya valid gitu ya, supaya layak untuk diuji cobakan ya. Kemudian uji reliabilitas dan sebagainya ya, itu masih dalam taraf apa namanya ringan lah ya, statistik yang ringan. Materi itu semua memiliki hubungan dengan teknologi pendidikan ya Pak Ya. masih? Nah, itu tadi terkait materi statistika yang masih memiliki hubungan dengan teknologi pendidikan. Lalu sejauh ini Pak, mahasiswa apakah ada kendala dalam mengolah data statistika untuk tugas akhirnya? Oke, untuk mengolah data ya, selama saya menjadi dosen pembimbing skripsi itu saya tidak menemukan kendala-kendala yang berat ya. Mungkin kendalanya mahasiswa itu tidak teliti dalam menghitung ya, tidak teliti dalam menghitung, itu aja kendalanya sebenarnya. Untuk olah data ya, untuk mengolah data itu ada aplikasinya ya, yaitu SPSS ya. SPSS itu mahasiswa memasukkan data, kemudian hasilnya langsung keluar ya. Tapi untuk mahasiswa S1 bimbingan saya terutama, saya tidak sarankan untuk menggunakan aplikasi itu ya. Bukan nggak boleh, saya tidak sarankan ya. Saya lebih senang mahasiswa itu menghitung secara manual, lebih panjang, lebih rumit ya, lebih panjang, lebih rumit, tapi insya Allah mereka itu tahu ya, cara menerapkan rumusnya itu tahu gitu ya. Nah, sedangkan menggunakan aplikasi SPSS tadi ya, lebih singkat ya, tanpa tahu rumusnya
Ya, hebat kan ya. Tanpa tahu rumusnya, masukkan data, tahu-tahu sudah ada hasilnya. Nah, ini apa namanya? Toh kalau yang manual itu betul, ya, pengerjaan hitung-hitungannya betul. Toh yang manual ini juga hasilnya sama dengan yang SPSS, ya. Mungkin nanti kalau saya apa namanya menjadi dosen pembimbing di S2 atau S3, ya monggo pakai SPSS silakan. Tapi kalau untuk mahasiswa S1, ya saya tidak sarankan untuk menggunakan SPSS. Boleh menggunakan SPSS hanya untuk mencocokkan hasil. Ya, kalau hasil manual sama SPSS sudah sama, berarti hitungannya udah betul. Nah, gitu. Jadi sejauh ini mahasiswa TP tidak mengalami kendala dalam mempelajari statistika untuk tugas akhirnya. Seperti itu ya, Pak? Ya, selama ini kelihatannya tidak ada kendala, ya. Terkait dengan buku, tadi Bapak menyebutkan akan launching buku. Kira-kira kapan Pak untuk buku statistikanya ini akan di-launching? Nah, untuk buku itu sebenarnya sudah 90% jadi. Ya. Tapi memang saya belum bawa ke percetakan, ya. Karena saya itu mungkin menunggu hari baiknya ya, kapan saya akan cetak buku itu, ya. Tapi sudah lengkap, sudah, ya. Mungkin setelah saya koreksi lagi masih ada kira-kira tambahan yang harus saya perbaiki sedikit-sedikit gitu. Ya nanti kita tunggu aja ya, tunggu aja sebelum Mbak Galuh menempuh mata kuliah statistik, insya Allah itu sudah jadi nanti. Insya Allah. Iya, itu tadi terkait dengan launching buku statistika khususnya untuk mahasiswa teknologi pendidikan. Ya. Ini sudah di akhir sesi nih Pak, pesan untuk mahasiswa. Pesan untuk mahasiswa, yang pertama untuk yang angkatan yang belum mendapatkan mata kuliah statistik, ya, saya berpesan kepada adik-adik, ya, jangan takut. Ya, jangan takut dengan mata kuliah statistik. Ya, tidak ada yang ditakutkan. Ya, saya sudah membuat buku, ya, yang insya Allah buku itu akan sangat mudah untuk dipelajari. Ya, terus pesan saya yang kedua, ini di masa pandemi, ya, di masa pandemi tetap giat berkarya. Ya, berkarya, ya, taati protokol kesehatan dan jangan lupa untuk selalu berdoa, ya, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Nah, itu tadi pesan dari Bapak Hari untuk mahasiswa khususnya mahasiswa teknologi pendidikan. Terima kasih kepada Bapak Dr. Hari Sugiarto, Setiadi, MSI, yang telah meluangkan waktunya untuk bisa bergabung di podcast ini. Semoga bermanfaat ya Pak ilmu yang diberikan. Insya Allah. Terima kasih juga kepada Tapers yang telah menonton video ini. Tunggu video-video berikutnya hanya di TP Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.